Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernama Saputra dari kelompok mengatasi banjir Sukarame. Saya sendiri sebagai moderator dan juga pembaca materi pertama. Lalu ada teman saya Muhammad Fazil, Al-Maula, lalu Aurelio Nanggolan, dan juga Erik Nugroho. Pertama, saya akan membacakan hasil empathize. Next. Ada 4 poin yang kami amati, yaitu adalah titik utama penyebab banjir, kondisi sistem drainase, dan pola aliran air, serta kebiasaan masyarakat. Pertama, titik utama banjir. Jalan di daerah Nusa Jaya itu lebih rendah dibandingkan jalan utama, yaitu Jalan Endro Suratmi dan juga Jalan Riyakudu, sehingga menyebabkan volume air menjadi lebih cepat naik ketika hujan. Karena itu, dibangun sistem drainase yang cukup besar di jalan ini, namun tidak cukup untuk menampung volume air yang meluap. Lalu, drainase yang tersumbat karena sampah juga menjadi pemicu penyebab banjir karena volume drainase yang sudah penuh. Next. Kondisi sistem drainase. Ada 2 jenis sistem drainase yang ada, yaitu drainase utama yang di tengah dan juga drainase pendukung. Kondisi drainase memiliki aliran yang bagus ketika tidak hujan, namun memiliki kedalaman yang dangkal yang nampaknya masih bisa digali lagi untuk memperbesar volume drainase, sehingga mampu menampung lebih banyak volume air lagi. Beberapa drainase pendukung terdapat sampah yang membuat aliran air itu terhambat. Aliran air mengalir dari Jalan Endro Suratmin menuju Jalan Riyakudu. Namun ketika drainase sudah penuh, aliran air akan menuju rumah warga, meluaplah ke kiri dan ke kanan. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Baik, izin lanjutkan. Nama saya Muhammad Fazil Al-Maula. Di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada kebiasaan masyarakat di sekitar titik banjir yang ada di Sukarame. Yang pertama adalah membuang sampah pada aliran sungai, baik warga sekitar atau warga pada hulu sungai. Lalu yang kedua ada masyarakat membiarkan sampah menumpuk pada sungai atau selokan yang menyebabkan drainase tersebut tersumbat. Lalu yang ketiga ada membakar sampah pada pinggiran sungai, dan ini juga menjadi salah satu polusi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bukti wawancara kepada warga sekitar yang ada di sistem drainase. Lanjut. Oke, izin masuk. Saya Aurelio Nanggolan akan menjelaskan tentang apa saja hasil dari wawancara kami kemarin. Yang pertama, kami bertanya berapa kali hujan turun selama seminggu terakhir. Dari orang yang kami tanya, ia menjawab hujan hampir setiap hari selama 5 hari terakhir. Intensitas hujannya pun bervariasi. Terkadang hanya gerimis, namun sering hujan dan yang cukup deras. Lalu yang kedua ada apakah baru pertama kali mengalami banjir atau sudah beberapa kali atau berulang kali? Awal tahun curah hujan ini tinggi. Wilayah ini mengalami banjir, jadi bisa dibilang banjir terjadi secara rutin setahun sekali. Lalu yang ketiga, apa upaya yang sudah mereka lakukan atau lingkungan mereka lakukan untuk mengatasi banjir ini? Jawabannya, belum ada upaya besar mengatasi banjir. Namun kami tetap menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Selain itu, kami menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi saat banjir datang. Lalu selanjutnya, apa tingkah laku masyarakat di sini? Apakah tingkah laku masyarakat di sini mempengaruhi penyebab banjir? Misalnya suka membuang sampah sembarangan. Mereka menjawabnya, ya, perilaku masyarakat berperan dalam memperparah kondisi banjir. Banyak warga yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, baik di perkarangan rumah sendiri maupun ke dalam saluran air. Akibatnya, sistem pembuangan air menjadi tersumbat dan tidak berfungsi dengan baik ketika hujan turun deras, yang menyebabkan air meluap. Lalu, apa ada tanggapan atau tindakan dari pemerintah terkait banjir ini di daerah tersebut? Sejauh ini belum ada tindakan dari pemerintah untuk menangani masalah banjir ini. Masyarakat merasa belum mendapat perhatian
baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik maupun edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Jadi untuk hasil dari brainstorming dari hasil data-data tadi, ini kami coret-coret stand dari hasil diskusi kami, yang mana kami menitikkan pada penyebabnya ini ada di sampah menumpuk. Nah, sampah menumpuk ini nih kami rincikan lebih luas lagi. Atas sebab apa sampah ini bisa menumpuk? Mungkin dari bencana alam buatan atau minimnya tempat sampah, kurangnya kesadaran yang itu juga menitikkan pada kebiasaan masyarakat, kurangnya respon atau juga saluran air yang terhambat dan sebagainya macamnya. Nah, ini untuk hasil dari brainstorming dari sekian banyak solusi yang kami pertimbangkan. Dari hasil yang kami pertimbangkan, muncullah ide untuk membuat campaign. Campaign ini berupa visual atau audiovisual yang berisi tentang sistem. Yang maksudnya itu ada beberapa 5 poin kurang lebih. Campaign ini mau dibuat dengan teknik yang seperti apa? Yang pertama itu membuat sound system tempat pembuangan sampah. Lalu juga penyebab banjir di Sukarame mungkin dibuat ilustrasi dari kali Sukaramenya yang penuh sampah dengan harapan meningkatkan awareness dari masyarakat sekitar tentang penyebab banjir di Sukarame. Yang ketiga adalah membuat slogan lisan, yang mana ini nanti akan dibuatlah sebuah slogan yang diucapkan berulang-ulang, entah itu lewat visual ataupun lewat audio, yang mana akan menjadikan semacam earworm lah untuk masyarakat sekitar yang kontennya tentang campaign penyebab banjir di Sukarame. Dan yang keempat adalah miniatur teknik tentang sistem drainase ataupun sistem pemilahan sampah. Contohnya seperti tempat sampah yang seperti kan kalau kita ada tahu yang untuk sampah basah, sampah kering, organik atau anorganik seperti itu. Dan yang terakhir membuat poster menggunakan sampah yang diambil dari Kali Sukarame. Dari kelima poin ini memiliki maksud tujuan untuk menyampaikan kampanye supaya masyarakat di sekitar ini awareness-nya meningkat tentang penyebab banjir di Sukarame. Hasil brainstorming-nya. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya. Setelah hasil diskusi dan brainstorming diputuskan bahwa metode kampanye lebih efektif dan realistis untuk dilakukan saat ini oleh kelompok kami. Karena spesialisasi di bidang grafis sehingga dapat mendesain visual yang dapat mempersuasi masyarakat Sukarame untuk lebih peduli dengan lingkungan. Salah satu secara umum, kampanye adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang ditentukan. Kampanye ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang, contohnya seperti politik, pemasaran, sosial atau edukasi. Nah, dalam konteks ini, kami menyasar kampanye dengan konteks sosial dan edukasi. Media kampanye, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya lanjut saja. Ini untuk mood board-nya, pembuatan dari visual-visualnya seperti poster ataupun sound system-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, terima kasih. Tes. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan dan juga menyampaikan materinya. Begitu hasil dari brainstorming kami dan juga hasil empathize kami serta observasi ke lapangan secara langsung.
Mungkin begitu saja, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.